Tahu nggak sih, dulu ada seorang manusia yang hampir bisa menguasai seluruh dunia. Ya, bukan hanya sekedar dunia sih sebenarnya, tapi maksudnya hampir seluruh. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Manusia itu mengenal beliau. Dan menariknya lagi, dia juga menguasai bangsa jin. Aneh bukan? Seorang manusia bisa menjadi seorang raja bangsa jin. Bukan seorang atau individual atau satu entiti atau hanya beberapa entiti, tapi ini sebuah bangsa. Dan dia menjadi raja dari bangsa jin tersebut. Kalian sudah tahu belum? Dari legenda lampu ajaib di Timur Tengah sampai Grimoire kuno di Eropa yang isinya daftar 72 setan lengkap dengan segel masing-masing, ada satu nama yang selalu muncul dari akar semua cerita itu. Bukan penyihir dan bukan juga dukun, tapi seorang raja. Menurut catatan paling tua yang kita punya, benar-benar pernah memerintah bangsa jin. Tidak lain Nabi Sulaiman. Dan buat yang beragama Islam, dia bukan cuma tokoh legenda, dia itu pasti seorang nabi. Video ini bakal kita bahas sesuai sumber paling otentik yang ada langsung dari Al-Quran, dan bukan versi yang udah dibumbui cerita rakyat atau tradisi yang kadang malah menyimpang jauh dari aslinya. Banyak cerita di luar sana menggambarkan Nabi Sulaiman kayak seorang penakluk yang berhasil membobol dunia gaib pakai kecerdasannya sendiri. Tapi itu bukan versi yang sebenarnya. Dalam surah An-Nam ayat 16, Allah berfirman bahwa Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini adalah karunia yang nyata." Kata kunci di situ karunia, bukan hasil rekayasa, bukan hasil ritual, tapi pemberian langsung dari Allah. Dan di surat An-Naml ayat 12 ditegaskan lagi, sebagian dari jin ada yang bekerja di bawah kekuasaan Sulaiman dengan izin Allah atau izin Rabbnya. Ada embel-embel penting di situ, dengan izin Allah. Artinya, kekuasaan itu bukan mutlak milik Sulaiman sendiri, tapi tetap dalam kendali Allah. Bahkan disebutkan siapapun jin yang menyimpang dari perintah itu akan merasakan azab. Jadi, dari titik paling awal saja kita udah bisa luruskan satu hal. Ini bukan kisah manusia yang berhasil menaklukkan dunia gaib lewat ilmu hitam. Ini kisah tentang kekuasaan yang dititipkan oleh Allah ke salah satu nabinya. Kekuasaan Nabi Sulaiman gak berhenti di jin doang. Surah Saba ayat 12 menyebutkan angin ditundukkan untuknya. Perjalanan yang biasanya makan waktu sebulan bisa ditempuh cuma dalam waktu pagi ke sore. Ayat yang sama juga menyebutkan Allah mengalirkan cairan tembaga untuknya yang menurut sebagian ahli tafsir berkaitan dengan kemampuan mengolah logam untuk membangun berbagai struktur besar. Di surat An-Naml ayat 17 ada gambaran yang lebih besar lagi. Pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari 3 golongan sekaligus, jin, manusia, dan burung. Semuanya berbaris tertib dalam satu formasi. Ini bukan cuma soal kekuatan, tapi skala kekuasaan yang menyatukan 3 jenis makhluk berbeda di bawah satu komando. Salah satu momen paling terkenal yang menunjukkan kemampuan ini ada dalam kisah Ratu Bilqis dari negeri Saba. Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana sang ratu ke hadapannya sebelum ratu itu sendiri tiba. Seekor jin dari golongan Ifrit menawarkan diri, sanggup memindahkan sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Tapi ada yang lebih cepat lagi, seseorang yang diberi ilmu oleh Allah sanggup memindahkannya dalam sekejap mata. Ayat ini ada di surah An-Naml 39-40.
dan jadi salah satu bukti bahwa kemampuan luar biasa di sekitar Nabi Muhammad itu levelnya bukan cuma jin, tapi juga ada manusia yang diberi ilmu khusus oleh Allah. Ini bukan yang paling sering diceritakan turun-menurun, dan jadi salah satu kisah paling dramatis dalam riwayat Nabi Sulaiman. Menurut beberapa riwayat, kekuasaan besar Nabi Sulaiman terhubung dengan sebuah cincin yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Suatu hari ketika beliau hendak mandi, cincin itu dititipkan ke istrinya. Seekor jin bernama Sahir menyamar jadi Nabi Sulaiman dan berhasil menipu sang istri untuk menyerahkan cincin tersebut. Begitu cincin dipindah tangan, Sahir duduk di singgasana Nabi Muhammad dan untuk sementara waktu berhasil membuat sebagian orang tertipu mengiranya benar-benar Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri terpaksa mengembara, sempat bekerja sebagai nelayan biasa di tepi pantai. Dalam kondisi itu beliau berdoa memohon kerajaan yang tak akan dimiliki siapapun setelahnya. Doa ini tercatat dalam surah Sahad ayat 35. Tak lama setelah itu, ketika sedang menangkap ikan, beliau menemukan cincinnya kembali di dalam perut ikan yang beliau tangkap. Begitu cincin dikenakan lagi, kekuasaannya pulih sepenuhnya. Penting dicatat, sebagian ulama tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan bahwa detail-detail dalam riwayat ini banyak yang bersumber dari kisah Israiliyat, riwayat yang berasal dari tradisi ahli kitab, bukan dari hadis sahih. Jadi garis besar ceritanya, kekuasaan yang sempat disebut direbut lalu dikembalikan itu punya rujukan dalam Al-Quran secara umum. Tapi detail teknis soal cincin dan jin bernama Sahir ini level riwayatnya perlu disikapi hati-hati, bukan dipastikan kebenarannya 100%. Salah satu bukti paling konkret dari kekuasaan Nabi Sulaiman atas jin ada dalam surah Saba ayat 13. Di situ disebutkan, jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai apa yang beliau kehendaki, membangun gedung-gedung tinggi, membuat patung-patung, piring-piring sebesar kolam, dan periuk-periuk raksasa yang tepat berada di atas tungku karena saking besarnya. Banyak riwayat mengaitkan proyek pembangunan besar ini dengan Baitul Maqdis di Yerusalem, bangunan suci yang menurut sebagian riwayat dikerjakan dengan bantuan tenaga jin atas perintah Nabi Sulaiman. Ini yang menjelaskan kenapa dalam banyak budaya, sosok Sulaiman identik dengan kemampuan membangun struktur-struktur besar yang secara logika manusia biasa susah dijelaskan skalanya. Ayat ini ditutup dengan kalimat yang menarik, "Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur." Jadi, meskipun kekuasaannya luar biasa besar, pesan yang ditekankan tetap soal rasa syukur kepada Allah, bukan kebanggaan atas kekuasaannya itu sendiri. Ini bagian menurut gue paling mengagumkan dari seluruh kisah Nabi Sulaiman dan sering dilewatkan. Padahal ini salah satu pelajaran akidah paling penting soal jin di seluruh Al-Quran. Ceritanya ada di surah Saba ayat 14. Ketika Allah menetapkan ajal Nabi Sulaiman, beliau wafat dalam posisi berdiri, bersandar pada tongkatnya, sedang mengawasi jin-jin yang masih bekerja. Karena posisinya masih berdiri tegak seperti biasa, jin-jin yang lewat di depannya mengira beliau masih hidup, dan mereka tetap segan serta terus bekerja seperti biasa. Menurut riwayat, kondisi ini berlangsung sampai 1 tahun penuh. Selama itu, jin-jin terus bekerja keras tunduk pada sosok yang mereka kira masih mengawasi mereka, padahal beliau sudah wafat. Baru ketika raya perlahan memakan daging dalam tongkat itu sampai rapuh dan akhirnya patah, jasad beliau pun tersungkur ke tanah. Saat itulah jin-jin baru sadar Nabi Sulaiman sudah lama wafat. Dan disitulah inti pesannya. Allah menutup ayat ini dengan menyebutkan, seandainya jin benar-benar mengetahui perkara gaib, tentu mereka tidak akan terus-menerus bekerja keras dalam siksa yang menghinakan. Itu selama 1 tahun penuh tanpa sadar. Rajanya sudah wafat. Ayat ini jadi bukti langsung dari Al-Quran bahwa jin, meskipun punya banyak kemampuan di luar batas manusia biasa, tetap sama sekali tidak mengetahui hal gaib. Ini penting banget buat diingat karena banyak klaim di luar sana dukun paranormal atau ritual pemanggilan jin yang mengatasnamakan informasi dari alam gaib. Padahal dari kisah Sulaiman sendiri udah jelas, jin itu buta soal gaib, sama seperti manusia. Kenapa Sulaiman juga muncul di buku-buku sihir Eropa? Nah, ini bagian yang penting.
Nama Sulaiman melompat ke tradisi yang sama sekali berbeda dan penting buat dipisahkan biar nggak ketukar sama kisah yang tadinya kita bahas. Di Eropa, ada naskah kuno bernama Testament of Solomon, dituliskan sekitar abad pertama hingga ke-5 Masehi, jauh di luar tradisi Islam. Ini naskah dari tradisi Yahudi Kristen apokrif. Di situ diceritakan Sulaiman diberi cincin oleh malaikat Michael yang bisa mengikat setan. Ratusan tahun kemudian, tradisi ini berkembang lagi jadi naskah abad ke-17 bernama Lysergy of Solomon, atau dikenal juga sebagai Ars Goetia, sebuah buku yang mencatat 70 nama setan lengkap dengan segel, pangkat, dan cara memanggil mereka masing-masing. Buku itu bukan dari ajaran Islam sama sekali, dan isinya juga bukan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini murni produk budaya Eropa abad pertengahan yang mengambil nama besar Sulaiman sebagai bingkai cerita. Tanpa sadar wahyu yang sah, tapi karena pengaruh naskah ini sangat besar di dunia esoterisme barat, nama Sulaiman akhirnya dikenal di dua jalur cerita yang benar-benar berbeda. Yang satu kisah Nabi dan Al-Quran dengan pesan tauhid yang jelas. Satunya lagi jadi tokoh sentral dalam tradisi sihir Eropa yang sama sekali beda konteks dari dan sumbernya. Penting buat kita untuk sadar ada dua jalur ini, biar gak salah kaprah nyampur kisah Nabi dalam Islam dengan tradisi Grimoire yang levelnya cerita Eropa pada abad pertengahan. Jadi kalau ditanya kenapa nama Sulaiman terus muncul di hampir semua cerita soal jin di seluruh dunia, jawabannya karena kisah beliau memang benar-benar ada dasarnya, tercatat langsung dalam Al-Quran, bukan sekedar legenda yang dibesar-besarkan. Kekuasaan atas jin, angin, sampai pasukan dari 3 alam berbeda itu semua karunia dari Allah. Dan bahkan di akhir hidupnya sendiri ada tuh pelajaran besar yang ditinggalkan sehebat apapun jin. Mereka tetap buta soal gaib. Menurut kalian gimana? Ada yang mau dibahas lebih dalam soal kisah Nabi Sulaiman lainnya, atau mau kita lanjutkan ke perbandingan sama tokoh serupa di budaya lain? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Niskala kalau lu suka konten ini. Kita bakal gali sampai sumber aslinya, bukan cuma cerita yang beredar doang. Gue mau cerita sekarang jadi tentang kekuatan yang barusan diceritain, bahwa selain ada hitam dan putih, itu ternyata ada yang disebut dengan karunia Allah. Karunia Allah ini, kalau kita bahas lebih detail, sebenarnya apa? Apakah itu putih atau hitam? Tapi di sini Mimin mau cerita, dan ini juga merupakan pengalaman pribadi Mimin, di mana apa itu sebenarnya karunia dari Allah ketika dihadapkan dengan sebuah ilmu. Tapi ceritanya di video berikutnya. Oke, tungguin toko berikutnya.